Hari ini gue akan ngobrol dengan Pandu Waskita, seorang backpacker, travel content creator. Kita langsung ngobrol aja. Halo. Halo Bang Radit. Baru datang dari Bali katanya. Tadi malam landing dari Bali. Ya. Gokil. Emang tinggal di sana? Memang tinggal di sana, tapi asli dari Jaksel. Cuma pindah ke Bali 7 tahun lalu. Jakselnya di mana dulu? Di dekat Gandaria. Itu Jaksel yang sangat Jaksel ya. Di Bungur ya? Iya, benar. Iya. di komplek Kostrad. Sampingnya Bungur. Iya. Oh, ini gue dulu ada tahu Sincere Musik nggak? Tahu, Yamaha, masih ada ya? Yamaha. Itu jadul banget, masih ada emang ya? Kan? Itu yang di perempatan Bungur tuh. Tahu ya. Yang dulu biasa banyak bajai. Iya. Ya, itu gue kalau zaman SMA kan gue suka main band tuh. Latihan bandnya di Sincere Musik. Oke. Terus bertahun-tahun kemudian gue bikin penerbit namanya Penerbit Bukune. Oke. Kantornya di Sincere Musik nyebrangnya. Jadi depan Gandaria. Oke. Dulu ada yang jual Indomie itu di situ. Masa kecil gue di situ dulu. Iya, yuk sana yuk. Lah, jadi nggak ngobrol. Lo banyak bikin konten soal travel. Ya. Kalau nggak salah dari berapa? 2015? 2014 sebenarnya kalau awal traveling. Itu apa? Kenapa lo awal-awal bikin konten travel itu? Sebenarnya nggak ada tujuan buat kayak menjadi travel content creator karena zaman dulu juga nggak ada tuh label travel content creator atau filmmaker. Iya 10 tahun lalu. Terus? Jadi memang based on my dreams aja sih, pengen traveling keliling dunia gitu. Memang impian dari kecil. Kayak udah kepo tentang dunia luar itu seperti apa, tentang 7 keajaiban dunia. Jadi dulu di sekolah suka ke perpustakaan terus baca-baca tentang buku-buku ensiklopedia. Tahu Tentang 7 keajaiban dunia. Terus dari situ ada rasa penasaran yang sangat tinggi akan dunia luar gitu. Oh gitu ya? Ya, jadi kebetulan gue juga dibesarkan di keluarga yang sederhana gitu. Jadi kayak untuk travel tuh kita nggak jarang lah ya. Prioritas karena memang financially nggak mampu gitu. Gue orang yang harus bisa menggapai mimpi itu sendiri gitu. Oke. Jadi berusaha beberapa tahun sampai akhirnya baru terjawab Di untuk 2014. bisa. Itu 2014 pertama kali. Oke. Pertama kali kemana? Ke Thailand. Ke Thailand. Nabung berapa lama? Nggak, sebenarnya itu cerita lucu. Jadi karena gue berhasil ke Thailand akhirnya pertama kali traveling, pertama kali pesawat itu karena menang lomba. Jadi ngikutin lomba atau quiz dulu kan di Twitter, di Facebook tuh banyak banget kan quiz dari brand untuk kayak ngebuat dulu tuh ngebuat prakarya dari bungkus-bungkus brand itu gitu. Ini terus apa nih? Makanan ringan. Ringan. Oke. Gue bikin kayak recycle fashion gitu. Ternyata menang, dapat hadiah terus akhirnya bisa ke Thailand itu. Itu pun tapi sebelum itu udah ngikutin banyak banget lomba dan nggak pernah menang. Lomba yang lo ikutin selalu hadiah travel? Atau enggak juga? Enggak juga, tapi yang paling gue incer banget untuk menang adalah hadiah travel. Karena I want it so bad gitu loh. Itu mimpi gue banget untuk bisa traveling. Kok bisa dari sekian banyak lomba yang ini menang, apa yang lo lakukan yang beda dari lomba yang ke Thailand ini? Lebih niat aja? Gue sih percaya dengan jalan Tuhan ya. Karena setelah gue evaluasi beberapa lomba yang gue kalah, kualitas gue nggak jelek kok dibandingkan kompetitor lain. Cuman percaya there's something that we cannot work on kalau itu memang bukan buat kita gitu. Mungkin jalannya untuk menang yang di situ. Iya, di 2014 itu. Menang ke Thailand. Iya. Pertama kali naik pesawat kah? Iya, pertama kali naik pesawat. Serius? Iya, jadi kayak excited banget, sengaja milih kursi jendela gitu kan, ngelihat awan kayak gimana. Iya, juga bisa lompat. Iya lagi. Biar bisa ngelihat dari ini. Ngelihat awan lah ya, itu kan mimpi bocil. Umur berapa waktu itu? 19 apa 18 lupa deh. 19. Berarti masih SMA ya? Atau udah lulus? Kuliah semester 2, 1-2. Naik pesawat pertama kali, terus lo kan baca buku-buku di perpustakaan soal dunia luar. Ini kan pertama kali mau naik pesawat, nih berarti excited banget kali ya pada saat itu. Banget. Kayak sepenasaran itu di atas awan itu kayak apa? Ya bener loh. Beneran. Ternyata kayak putih doang kabut gitu. Iya. Terus terbang, mendarat di Bangkok berarti? Di Bangkok, di Thailand. Waktu itu sama 2 teman lainnya. Yang juga menang? Yang kita satu tim ikutannya. Classmate aku itu dulu. Berdua itu. Classmate di kuliah? Di kuliah. Jurusan apa itu? IT, software engineer. Lumayan jauh ya bikin fashion dari barang-barang itu ya. Nyampe di sana 2014 di Bangkok. Gimana ceritanya
jadi travel content creator itu kan baru satu negara satu kota itu. Ya waktu itu belum ada gambaran sama sekali sih. Itu purely sebagai turis aja yang senang foto-foto gitu. Dan kebetulan dulu bapakku tuh memang suka fotografi. Dia mungkin nurun di situ ya, tapi nggak yang profesional banget gitu. Jadi kayak udah lumayan ngulik gitulah. Foto-foto yang very standard lah ya, kayak cuma foto tempel-tempel, foto kayak foto diri sendiri gitu. Bokap hobi berarti atau kerja? Dulu sekarang sudah retired, tapi dulu kerja memang as a photographer, fotografer, punya studio gitu. Kayak wah berarti ini dong ya. Ada ujangan-ujangan dari bokap tuh pas di Thailand, nanti kamu ngambil fotonya gini gitu. Enggak juga sih, lebih kayak memperhatikan cara kerja papa mungkin ya, kayak terus dari situ timbul penasaran juga, kok papa seru ya moto-moto orang dari angle-angle yang berbeda. Mungkin dari situ rasa penasarannya tumpah ke saat jalan-jalan ke Thailand itu. Kayak bawa kamera ke Thailand. Minjem kamera temen. Oh ya serius? Ya. Pokoknya zaman itu tuh belum modal sama sekali. Sama dulu gue ada series sampai Malam Minggu Miko. Itu gue juga minjem kamera tuh. Karena kita nggak tahu mau diapain kan. Iya nggak sih? Lo berangkat ke sana juga, lah ini paling sekali doang ke Bangkok. Habis itu nggak tahu lah, mungkin gue ikut lomba lain gitu kan. Terus jadi lo minjem. Minjem kamera. Masih kan kamera apa? Canon mereknya. Canon tapi yang lupa. Standar gitu kali ya. Apa yang lo dapet dari pengalaman pertama kayak traveling melihat dunia pertama kali? Sebenarnya ada satu cerita yang unik sih. Jadi pertama kali kita kan sebagai mahasiswa uang kita sedikit ya. Jadi kita menemukan sebuah cara untuk nginep secara gratis di negara orang. Itu dari temanku tuh pertama kali. Salah satu temanku namanya Gita. Kita menemukan sebuah backpacker community namanya Couchsurfing. Tahu. Ya, itu pertama kali aku tahu tentang Couchsurfing di Thailand, dan kita nginep secara gratis di rumah. Kebetulan dia rumah orang Indonesia yang tinggal di Thailand. Dan dia sudah nge-host banyak backpacker dunia di rumahnya itu gitu. Dari situ timbullah ketertarikan baru, kayak Couchsurfing ini seru juga ya. Nah, Couchsurfing seru juga. Begitu pulang ke Indonesia, aku mulai aktif nih di Couchsurfing. Nyari-nyari itu. Kan ada website ya kan? Iya. Apa udah aplikasi waktu itu? Masih website? Itu masih website ya. Jadi either kita bisa invite orang atau orang bisa nge-request kita. Iya, kita hosting. Nah, ended up aku nge-hosting banyak banget bule-bule dari berbagai dunia di rumah keluargaku. Itu kayak kan 40-50 bule ada kali di berbagai dunia dengan cerita yang unik-unik dan aneh-aneh. Dan semuanya backpacker ya, of course karena mau nginep gratis kan ya. Cuman lo kan kesana nih. Terus lo couchsurfing di rumah orang. Begitu pulang, yang lo lakukan malah nge-host orang. Iya. Mungkin lo mau paying the deeds kali ya. Kayak gue udah pernah di hosting, gue pengen ngerasain hosting orang gitu. Sama again ada satu garis juga yang berkesinambungan sama penasaran sama dunia luar itu kan. Karena mungkin financially aku belum mampu untuk bisa menjelajah ke banyak negara, jadi I bring the world to my house. Ih, bagus banget. Jadi lo pengen buka jendelanya di rumah lo. Iya. Iya kan? Waktu itu gue ngantor di Bungur. Ada 40 bule. Itu dari rumah lo. Bukan gue deh. Bukan. 40 kayak tour guide dong. Dia bukan deh. Terus ngapain 40 bule ke Bungur? Enggak, itu gue bercanda aja. Nah terus lo couchsurfing kan? Bokap fotografer, nyokap apa di rumah atau? Dulu, iya masih sampai sekarang sama sih, ibu rumah tangga. Kaget dong tiba-tiba ada bule-bule di rumah. Pertama kali ngejelasin aku jelasin secara detail komunitasnya ini, terus bla 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 bla. Terus dia bilang? Mereka pertama kali seneng banget justru karena aku pun terakhir di keluarga yang hospitality-nya tuh tinggi sekali, terutama nenekku. Jadi benar-benar melayani banget. Kalau misalnya ada tamu tuh harus tahu nih udah sarapan apa, maunya apa, makannya tuh nggak bisa yang gimana gitu kan. Apalagi bule kan. Betul. Sebenarnya menu-menu di rumah yang sederhana kan sarapan bubur, kacang hijau, ini bule bisa nggak ya gitu. Iya. Green nuts kan. Ya awal-awal sih mereka malah excited banget dan kayak ngikut jalan-jalan gitu. Biasanya kan aku aja nih yang ngajak jalan-jalan keliling Jakarta. Waktu pertama kali tuh bule namanya Moritz dari Jerman. Ini bule pertama yang gokil. Dan buat dia juga itu pengalaman couchsurfing pertama. Wah, kita sama-sama pertama nih. Aduh lucu banget. Iya. Siapa Moritz? Moritz namanya. Dia datang dari Jerman. Oke, lalu dia tinggi terus bener-bener yang blonde banget gitu loh. Oke. Untungnya naik taksi ya, jadi kayak emang blonde banget atau blonde? Blonde. Moritz dari Jerman. Masih ingat nggak dari kota apa dia? Lupa udah lama. Iya, pokoknya dia datang pertama kali. Iya. Pertama kali ke Jakarta juga. Pertama kali ke Jakarta, ke Indonesia. Pertama kali ke Asia.
Pertama kali kasih. Everything the first time for langsung masuk ke Bungur. Ya, langsung ke masuk Gandaria. ke Bungur. Ke Gandaria. Oke, apa yang lo rasain pas sama Moritz itu? Awalnya agak nervous, takutnya bahasa Inggrisku tuh kan terbata-bata ya. Tapi ternyata setelah dicoba bisa gitu. Tapi di YouTube lo bahasa Inggris banyak banget pakai bahasa Inggris. Ya. Dan bagus gitu bahasa Inggris. Sebelum itu kan yang Moritz itu sebelum YouTube, sebelum aktif YouTube. Berarti artinya ketika Couchsurfing pertama kali bahasa Inggris masih B aja tuh. Nggak se-fluent yang kita lihat di YouTube. Masih B aja tapi aku rasa di atas rata-rata. Oke, karena les atau? Karena sebenarnya dari dulu suka banget nonton film-film luar dan my inner voice dari dulu tuh in English atau it's weird. Karena baca buku Inggris juga kah? Iya. Jadi dialognya tuh gitu semua kesimpan di otak. Gitu. Iya. Jadi setelah dicoba jejelin untuk ngomong ternyata bisa ya. Iya. Terus selama ini emang udah ada di otak gitu. Iya. Karena emang nggak bisa dipraktekkan aja. Belum ada kesempatan buat mempraktekkan sampai Couchsurfing ini. Karena biasanya kalau orang suka baca buku bahasa Inggris, internal monolog dia biasanya Inggris juga. Dan kadang-kadang lo kalau ngomong jadi apalagi nulis tuh. Iya. Nulis jadi lo harus terjemahin kan? Iya, setuju. Iya. I don't know why. I don't. Tiba-tiba no smoking. Oke. Seru banget Moritz ya. Dan untung pengalaman pertama lo bagus ya. Kalau Moritz rese kan, lo pasti udah ilfeel nggak mau lagi kan. Untung dia mostly bagus sih 95%. Yang 5% apa yang terjadi? Ada aja yang misalkan traveling tuh nggak bawa uang sama sekali gitu. Entah dia mau meminta belas kasihanku apa memang dia kayak that's the way he travels gitu. Jadi aku kayak yang kasihan gitu kan, nggak tega ya. Kayak aku mikirin nggak bawa uang terus ntar gimana untuk ke kota selanjutnya, akhirnya kayak aku kasih uang gitu. Lu kebaikan berarti ya itu berarti dia datang. Hospitable-nya tinggi ya. Iya, kayak masuk ke rumah lo. Terus kayak mau makan. Ya enggak, aku tawarin. Ditawarin. Cuma kayak along the way kan kita saling cerita kan. Terus ternyata dia jujur ke aku kalau dia tuh traveling dengan uang yang sangat sedikit gitu. Kayak cuma sisa berapa ratus ribu rupiah gitu loh. Wah itu sedih sih. Ya karena lu baik orangnya. Akhirnya lu kasih duit. Iya, 50.000 waktu itu. Gak tahu udah cukup apa enggak. Tapi uang jajanku sendiri. Aku gak berani minta orang tua. Tapi kalau yang resenya sampai ngerusak barang gitu gak ada ya? Ngerusak barang gak ada sih. Gak ada ya? Mabok gitu gak ya? Gak ada. Oke. So far oke aja. Oke. Couchsurfing lo udah hosting orang-orang. Ini sampai jadi travel vlogger nih gimana tuh? Kan Couchsurfing orang yang datang. Nah ini lo pergi-pergi. Jadi dari Couchsurfing ini haus dan ketertarikan akan dunia luar itu makin tinggi. Karena ngedenger cerita orang-orang ini backpackeran tuh seru banget ya. Karena waktu pertama kali ke Thailand, aku nggak bisa bilang itu backpackeran. Aku pun bawa koper dan itu kayak cuman 4 hari. Kan backpacker kan bukan seperti itu kan. Backpacker kan identik dengan long trip yang bisa berbulan-bulan. Dan tasnya gede lagi. Tasnya besar gitu kan. So dari si orang-orang ini, aku dapat inspirasi yang sangat-sangat besar tentang backpacking ke dunia luar. Aku pelajari juga caranya gimana, kamu bertahan, bla bla bla. Akhirnya di tahun itu juga, itu kan 2014 masih tuh. Di tengah tahun aku pertama kali backpackeran ke 5 negara. Akhirnya. Gak mau satu-satu dulu bro. Tiba-tiba langsung 5. Ya, lo kan backpacker, Couchsurfing berarti? Iya Couchsurfing di beberapa kota itu Couchsurfing. Cuman sulitnya karena waktu itu aku backpackernya tuh bareng 3 orang lainnya. Again classmates. Tunggu. So we're four of us. Berempat? Iya. Dan aku merasa gak enak dan kasihan sama mereka karena mereka sebenarnya orang yang mampu. I was the only one who actually didn't have much money. That's why I pushed them to Couchsurfing. Terus kayak kita tidur di musola. Terus kayak hitchhiking juga. So musola di negara mana? Di Thailand. Oh ke Thailand lagi? Iya, jadi kita start di Singapura, terbang ke Singapura. Dari Singapura, jalur darat ke Malaysia, ke Thailand, Kamboja, Vietnam. So 5 negara. 3 minggu. Jalan darat tuh. Jadi di tiap kota itu nyari Couchsurfing-nya. Tapi susah banget karena mostly orang-orang itu nggak bisa nge-host sebanyak itu. Mostly kayak cuma bisa nge-host 1 orang, 2 orang. Kan? Ya. Lu bayangin rumah lu di Gandaria. Iya, makanya. 4 Moritz kan tinggi-tinggi lagi. Nah di Singapura bukannya agak ribet tuh orang-orangnya? Kita nggak nginep di Singapura. Karena aku tahu itu mahal, negara mahal kan. Iya, dan kadang orangnya juga agak uptight kan. Iya. Orang-orang Singapura negara kan? Transit aja. Jadi dari Singapura kita ke Johor Bahru langsung. Kayak cuma explore 2-3 jam kayak pulau Singapura. 3 jam di Singapura, pergi ke Johor Bahru. Ya, naik bis. Couchsurfing. Kita sebenarnya mau ke KL. Jadi Johor Bahru langsung naik kereta malam
ke Kuala Jadi kita nggak Lumpur. spend uang untuk nginep karena kita bermalamnya di kereta. Gitu. Wah itu. Di Kuala Lumpur baru couchsurfing. Rumah kayak gimana yang bisa nge-host? Apartemen. 4 Tapi orang. kita ya di turan numpuk gitu. Oh, jadi tinggi dong ya? Nggak numpuk banget sih. Oke, terus yang punya apartemen ada tuh di dalam sana? Ada, dan dia menerima dengan baik sekali. Ada dia 4 ajak jalan-jalan naik mobilnya, empet-empetan di mobil saya gila. dan kecil. Bayar berapa sih itu? Couchsurfing itu Nggak gratis bayar, kan? nggak boleh. Kalau bayar malah kena penalti kita. Ada kuotanya nggak? Kayak misalnya, oke lo boleh couchsurfing di rumahnya A, tapi lo harus host orang. Jadi tuker-tukeran, enggak ya? Enggak juga, tapi based on reference dari orang. Ngasih review testimoni. Dan kita nggak bisa ngedit atau ngapus review dari orang. Oh, itu deg-degan juga kali ya? Ya, Lo jadi maksudnya, apalagi lo nggak bayar kan? Datang ke rumah orang kayak gratis nih gitu kan? Sometimes ada rasa takutnya sih. Tapi aman lah ya so far ya? So far aman. Ada berapa rumah yang sudah lo couchsurfing kan? Lupa kalau dihitung berapa ya, udah 100 banyak banget. ada kali ya? Nggak mungkin juga sih, 100 kayak kebanyakan. Iya, Mungkin 50 lah ya. Itu juga banyak sih. Berbagai negara ya. Dan semua aman kah tempatnya? Apa ada Semua yang kayaknya nggak jadi deh gitu? Enggak sih, nggak pernah kayak Nggak gitu pernah sih. ya? Kalau nggak jadi nggak ya. Karena lu udah lihat review dan reviewnya nggak bisa dihapus juga. Iya. Kayak terus jalan ke 5 negara. Pengalaman backpackeran pertama kali 3 minggu lagi. Iya. Itu membuat lo semakin jadi pengen atau kapok Makin kah? haus, of course, makin haus. Makin. Iya. Walaupun bermalam Makin di kereta. jadi itu kan pertama kalinya ya. Ada beberapa hal yang aku pelajari, yang aku suka lakukan dan aku yang tidak suka lakukan. Salah satunya adalah backpackeran bareng teman-teman itu sebenarnya sulit. Terutama teman-teman yang tidak satu visi dan tidak satu lifestyle. Aku pun merasa tidak enak sebenarnya karena I bring them to this way dan mereka sebenarnya nggak comfortable. Kelihatan itu. Of course. Iya. Akhirnya waktu di Bangkok tuh di tengah-tengah kita pisah. Mereka bertiga itu stay di Bangkok untuk ya mereka lebih suka jalan-jalan ke kota, ke mall, untuk jajan. Aku pergi ke Ayutthaya, kota di samping Bangkok, 2 jam dari Bangkok. Sama traveler lain yang nggak sengaja ketemu di kapal, kalau saya lupa. Wah itu serunya traveling ya. Iya. You go to places yang lo nggak tahu itu turnnya kemana kan, belok-beloknya kemana kan. Gak ada plan buat ke Ayutthaya, itu karena baru ketemu sama si traveler itu, terus kayak I feel like aku merasa lebih satu visi sama dia gitu. Gue suka banget tau dengerin cerita-cerita orang backpackeran, terus tiba-tiba di tengah jalan dia ketemu siapa, pergi kemana, ada experience baru. Seninya. Tapi gue ngebayangin ngelakuinnya mager banget gue. Capek banget gak sih? Pasti sih capek. Kalau buat karena lo kan dari kecil suka baca terus tahu dunia luar kan. Gue juga suka baca, dibeliin ensiklopedia segala macem. Tapi gara-gara itu gue udah tahu. Ngerti gak? Kalau lo kan malah penasaran. Nah, udah pernah dibaca gitu. Kalau gue. Tapi kan belum ngelihat secara langsung. Di YouTube banyak. Beda dong. Tapi beda kan. Bener makanya. Kalau gue kayak gitu soalnya. Oke, lo pergi ke Ayutthaya. Ya. Nah ketika Sambalado itu apa itu artinya? Ayo thank you. Maksudnya? Kan Ayutthaya ayo. Oh iya oke. Maaf ya agak lemot ya. Kayak jokes udah kelamaan di Bali jadi jokes-jokesnya agak. Enggak, ini juga bukan jokes sih. Ini bukan emang gak jelas. Oke. Terus ke Ayutthaya sama si orang ini itu berarti yang lo temukan itu ya ternyata hal-hal yang kita unexpected itu malah jauh lebih seru gitu. Iya bener. Itu seninya traveling sih, kayak sometimes aku tuh waktu awal-awal mau sebelum berangkat backpackeran tuh I'm pretty organized gitu ya. Aku harus tahu semua itinerary-nya seperti apa, bahkan dengan kayak timing yang tepat gitu. Tapi ternyata setelah dicoba ke lapangan justru rasa apa ya, petualangan sebenarnya yang aku dapat itu justru dari spontaneous things yang aku hadapi. Dan itu serunya. Iya. Serunya itu seninya backpackeran. Gue teknis dikit nih. Iya. Baju bawa berapa? Tergantung berapa lama ya. Let's say yang 3 minggu itulah. Waktu itu kan belum jadi kayak sekarang lah ya. Sekarang kan kayak harus ada kewajiban untuk konten dan terlihat oke di depan kamera gitu. Jadi dulu tuh bodo amat, baju-baju yang sangat-sangat sederhana. Paling kayak cuma 6 pieces baju, terus 3 piece celana pendek. Nggak pakai sepatu, pakai sendal pun juga udah oke. Terus kayak nyucinya ya selagi kita nemu tempat cuci, wash table aja gitu. Oh di basin gitu, cuci gitu. Terus jemur di luar. Gitu. Wah, jadi nggak disetrika. Jadi bajunya juga dipilih yang kayak nggak gampang kusut. Kayak cuci jemur aja udah selesai. Tapi 6 cukup buat 3 minggu. Cukup, cukup banget.
Buat makanan, bawa makanan kering kah? Ini gue nggak ngerti sama sekali. Boleh. Ini cerita kita maju ke masa depan sedikit. Di 2015. Jadi itu pertama kalinya akhirnya solo backpackeran. Setelah mereview enak dan gak enaknya backpackeran bareng temen yang lumayan banyak, yang 4 orang. Akhirnya I decided to do solo backpacking for the first time 2015 ke Nepal dan India selama 1 bulan. Pak, gokil banget Pak. Itu cerita yang merubah hidupku. Kenapa? Menjadi seperti yang sekarang. Karena itu gila sih. Bayangin, aku ke Nepal dan India cuma bawa 2,5 juta bekal, 2,5 juta rupiah untuk 1 bulan. What? Ya, terus aku bawa oatmeal 2 kilogram. Hah? Saking mau ngiritnya kayak I push myself, kalau bisa gak usah makan di restoran atau di warung gitu. Kalau bisa makan oatmeal aja. 2 kilo apa 3 kilo gitu. Lu tinggal nyari air panas berarti kan? Iya. Kalau oatmeal. Terus aku mendaki Himalaya sendirian 5 hari. What the hell? Karena dulu mimpi aku tuh 2 ya, main besar. 1 mau lihat Taj Mahal, 2 mau lihat salju. Oke. Jadi aku research tuh ngeliat salju di Nepal gimana caranya. Oh, mendaki gunung. Terus aku research mendaki gunung di Nepal itu butuh beberapa biaya kayak permit. Kayak nggak bisa langsung naik, nggak bisa ada permit. Terus most of travelers atau hiker itu dia hire guide atau porter yang costnya itu $20 per hari. Oke, which is budget lo di luar It's itu. out of the budget. So, I go alone. Lu mendaki Himalaya sendirian. Ya. Membawa 2 kilogram oatmeal. Iya. Benar. Apa yang terjadi di situ? Pasti lo nyasar kah atau ngikutin orang? Jadi gini, ekspektasi gitu karena udahlah ini kan rame Nepal ya kan, terkenal kan. Apa nebeng lah. Of course kayak bakal ketemu sama pendaki-pendaki lain nih gitu. Ternyata enggak. Karena itu 2 bulan setelah terjadi gempa terbesar di Nepal yang memakan 8.000 jiwa kalau ingat waktu itu. Oke. So all travelers cancel their trip. Bener sepi banget. Like I didn't meet anyone there. Nggak pendaki lain, kayak cuma ketemu 2 grup, itu pun kayak mereka lagi istirahat dan aku nggak bisa nungguin. Bro, cerita lo seru banget bro, ini gue robek. Pertanyaannya si Gilang ini apa pertanyaan? Terus seru banget. Terus akhirnya tapi justru jadi seru karena di perjalanan itu adalah perjalanan antara diriku sendiri, alam, Tuhan dan semesta. Oke. So I was the whole journey I was like a lot of things like reflecting about my life, terus kayak sometimes nangis juga, karena kayak aku kok jauh banget dari rumah, tapi kayak aku berhasil menggapai mimpiku sendirian. Setelah anyway ini bukan kayak gunung-gunung Indonesia ya, gunung-gunung Indonesia itu kan kebanyakan hutan ya, jadi kayak kita nggak bisa ngeliat pemandangan selama pendakian. Kalau ini tuh kayak banyak yang terbuka, ada yang melewati hutan juga, tapi karena treknya panjang banget kan, melewati desa-desa juga. Itu most of the time kita ngelihat pemandangan yang luar biasa banget, kayak ruang terbuka gitu. Lu tunggu dulu, lu kesana sepi, nggak ada orang yang bisa lo tebengin, pergi ke desa-desa, tidur di desa-desa itu. Jadi dengan cara main masuk kayak bro. Sorry ya bro. Jadi desa-desa itu ada tempat penginapan yang memang udah biasa nginepin. Bayar. Oh, tapi nggak mahal lah ya. Ada juga yang sebenarnya nggak narifin bayar, tapi kita harus at least beli makanannya dia. Gitu. Lalu beli makanan terus tidur di dalam? Iya, di dalam. Pakai bahasa apa di Nepal? Bahasa Inggris. Oh, bisa berarti? Bisa, mereka terbata-bata. Mungkin karena memang ya sudah terbiasa ketemu sama hiker dan traveler. Bener. Gitu. Cuman again di beberapa titik kita harus ngelewatin kayak hutan yang tertutup juga gitu. Nah, di hutan tertutup nggak takut loh? Aku hanya ketakut sama tinggi aja. Kalau kayak hutan lo takut sama tinggi dan lo mendaki gunung? Iya, tapi gunung nggak yang kayak fear factor gitu kayak gimana gitu, enggak. Tunggu tuh. Arahnya gimana? Gimana cara dapat arah? Ini pertanyaan gue terlalu teknis nih karena gue nggak ngerti apa-apa nih. Ini bukan kayak gunung Indonesia. Jadi ada trek aja? Ada trek aja. Cuma memang panjang sekali trek itu karena ini penggunungan kan, bukan gunung. So di pegunungan itu banyak puncak-puncak gunung. Nah kita bisa milih puncak gunung mana nih yang mau kita daki. Iya. Jadi ada treknya, ada poinnya. Iya. Jadi please note, aku bukan mendaki Everest Base Camp yang butuh kayak 12 hari kesana, enggak. Iya, yang sampai tidurnya mati gue kalau kesana kayak. Bener. Ini trekking lah ya. Trekking ke atas gitu ya. Tapi tetap berat karena itu butuh kayak at least 4 hari naik turun. Karena jauh treknya. Wow. Gitu. Dan alhamdulillah di hari ketiga Pak itu udah berhasil nyampe puncak.
yang aku tuju itu dan melihat salju. Jadi itu lucu sih waktu mendaki puncak itu kan aku prefer subuh-subuh karena pengen dapat sunrise. Saat aku nyampe, pokoknya capek lah ya. Badanku kan dulu kurus ya, kalau sekarang udah olahraga gitu. Dulu tuh kurus, terus kayak kurang darah juga aja, kayak suka lemas gitu. Kurang darah juga, oke. Kurang darah juga dan lo naik gunung, oke. Terus pas nyampe di puncak ngos-ngosan, itu ternyata udah ada satu grup orang yang udah nyampe, satu grup turis. Terus mereka kaget semua ngeliat aku. Karena? Ini anak hilang ya, ngedaki sendirian, nyampe puncak sendirian, udah kurus, terus kayak perlengkapannya juga seadanya banget. Terus lo jualan mereka oatmeal. Mereka kaget banget ya. Apa? Lo jualan oatmeal? Enggak dong. Terus mereka kaget ya ngeliat. Mereka kaget. Kayak nanya-nanya, kamu sendirian? Iya gitu. Terus aku dulu kan polos kan. Iya. Kurus, kecil. Terus gitu. Diajak temenan gak? Ya enggak. Oh enggak di kayak aku sini. Pun juga introvert. Jadi aku menemukan spaceku sendiri buat kayak enjoy. Tapi artinya udah ada grup duluan, terus kaget ngelihat lu. Karena tidak lazim buat sangat tidak lazim sendirian. Oh ya, sebenarnya jarang sekali ada yang sendirian. Mostly ya itu bareng grup. Tapi gue tuh nggak suka traveling. Artinya gue ngebayangin tuh males aja kalau gue pergi dari satu tempat ke tempat lain terus keluar gitu. Gue paling mager ya. Yeah. Tapi gue suka travelnya. Gue suka di perjalanan. Oke. Gue suka di pesawat, mikir, recollecting thoughts gitu. Naik kereta, mikir. Mungkin lo nggak rasain itu juga kali ketika lo trekking. Bener. Sebenarnya ada quotes, it's not about the destination, it's about the journey. Iya. Jadi kita memang enjoy tuh the journey-nya, bukan saat kita mencapai tujuannya. Oke. Gitu. Karena begitu banyak hal kreatif yang muncul ketika kita being alone. Baik reflect ya. Iya. Oke, lu suka kayak gitu suka juga? Banget, ya, suka banget. Nah ini belum masuk ke video. Videonya mana? Itu udah mulai video. Jadi gini, waktu ke Nepal, India itu, again gue berburu kuis yang hadiahnya tuh kamera. Karena gue pengen mencoba buat mulai kayak ada ketertarikan kan dengan fotografi. Karena juga papa kan juga dulu fotografi kayak. Bolehlah Nepal, India ini aku cobalah untuk kayak mendokumentasikan perjalananku. Waktu itu belum ada inspirasi banyak ya. Dulu kan belum ada travel vlogger yang kayak misalkan Lost Leblanc zaman sekarang gitu kan. Jadi kayak PR nomor 1 tuh gimana cara dapat kamera dulu deh. Akhirnya ikut kuis dan dapat menang. Itu itu pun H-min seminggu keberangkatan. Bro itu udah takdir itu menurut gue. Bener kan? Iya bener. H-min seminggu kalau apa lomba apa ini? Dari sebuah merek e-commerce fashion sih dulu itu. Oke. Itu kayak cuma harus komen tapi yang kreatif. Kayak kalau jadi hadiahnya tuh hadiah GoPro Hero 4 waktu itu. GoPro Hero 4 tahu. Terus kayak harus komen aja alasan kamu mau menang ini kenapa, dan kayak kalau misalnya kamu menang kamu mau ngambil konten di mana, ngambil foto-foto di mana gitu. Nah aku nggak lupa banget nih kayak detailnya kayak apa jawabanku, tapi aku tuh sebelum ngasih komenku, aku analyze dulu people itu kebanyakan kayak apa komennya, kebanyakan standar ya kayak cuma jawab aku pengen foto-foto di taman, aku pengen foto sama suami istriku gitu. Terus nggak ada yang bentuknya tuh kayak lebih kreatif. So story aku ide-ide, aku ide-ide kayak ini bikin pantun. Hah? Ya bikin pantun gitu. At least I'm different than other. Pantunnya kayak gimana tuh? Lupa. Tapi intinya lo dalam bentuk pantun lah. Iya, dalam bentuk pantun yang kayak ada ritmenya tuh bagus gitu loh. Muji-muji itu. Kayak orang bacanya tuh kayak jadi kayak mengaitkan gak cuma hadiahnya tapi brandnya juga. Gitu. Suka tuh orang brand. Of course. Suka tuh. Ada brand gue disebut gitu. Menang lah. Dan aku janjikan juga aku akan foto nanti di Nepal dan India. Mungkin itu juga yang menang, yang bikin aku menang. So aku menang dan yaudah aku bawa ke Nepal, India. Jadi semua yang ada di YouTube itu awalnya tuh dari Nepal, India sebenarnya mostly. Jadi kalau gue masih terbata-bata banget ngomongnya tuh, masih kayak jijik ngeliat muka sendiri saat kayak ngeliat footage-nya. Apaan sih gue ngomong apa sih, jelek banget muka gue gitu. Waktu dulu tuh kayak gitu. Iya kalau orang nggak biasa ngevlog gitu tuh. Iya kan kayak apaan sih, gede gitu banget muka gue gitu. Apalagi harus ngevlog kayak di bandara banyak orang, itu malu banget. Berarti kalau misalnya orang, kalau misalnya di sini yang penonton mau lihat lu pertama kali, lihat aja. Lihat yang beda Nepal banget ya. Nepal India itu ada yang daki gunung tuh ada juga di Nepal. Yang maksudnya ketika lo ketemu orang-orang itu juga ada tuh di footage ada. Waktu nyampe puncak tuh orang-orang itu kerekam ada. Terus uploadnya di mana? Di YouTube. Nggak, artinya lo kan simpan di GoPro. Di perjalanan lo upload. Lah, pas udah pulang dong, Berarti tuh nge-lag sebulan dong? Iya. I backlog. see. Selalu travel tuh backlog. Berarti biasanya. itu dong
nggak takut data hilang atau apa? Gue teknis beberapa banget. Kali sering hilang. Anjir, hard drive hilang, dicolong orang, terus kayak corrupted. Sering. Kalau kayak gitu gimana? Ya udah. Antisipasinya backup data sih, kayak beli hard drive baru untuk copy semuanya ke hard drive yang nggak akan aku bawa kemana-mana. Kalau sekarang ya, dulu ya udah hilang, udah I cannot do anything. Tapi sedih banget ya. Of course, yang Nepal India itu hilang udah. Lah, sisanya yang ada di YouTube. Jadi footage aslinya udah hilang semua. Mentahannya hilang semua. Ya sayang banget ya. Sayang banget, tapi udah move on lah ya. Ya udahlah ya. Terus semua juga udah ada di YouTube, jadi kayak kalau mau lihat kilas balik tinggal dilihat di YouTube aja. Oke, terus dari Nepal upload belum rame dong. Tuh, aku mau cerita lagi. Karena serunya waktu di Nepal itu, waktu mendaki gunung sampai puncak itu. Iya. Terus si bule-bule ini akhirnya pergi turun duluan karena mereka sudah lama kan di puncak, udah nyampe duluan. Menyisakan aku sendirian di puncak tersebut. Ya, berhadapan dengan sebuah gunung salju yang majestic. Ya, akhirnya aku nangis karena my dream becoming reality that time akhirnya. Ngelihat salju. Itu bener nangis banget. Walaupun kayak aku belum bisa menyentuh ya. Karena itu gunung yang lumayan jauh gitu, puncak gunung yang jauh. Iya. Terus kayak terharu banget gitu. Terus di jalan pulang, jalan mendaki turun, itu aku hilang di hutan, tersesat di hutan. setelah nangis di puncak, hilang di hutan. Hilang tuh gimana? Waktu jalan turun itu salah take turn lah ya. Aku kan agak bingung jalannya karena ada cabang-cabang. So aku tanya sama warga lokal yang dia pun bahasa Inggrisnya tuh nggak tahu apa, kayak cuma gesture tubuh aja kayak nunjukin jalan yang ini. Udah aku ikutin jalan itu. So aku agak ragu kok jalannya kayak nggak seperti yang waktu ngedaki ke atas rapih, tertata. Kalau ini tuh kok kayak jalan setapak doang. Lalu bodohnya aku keep following ya, sampai pada satu titik point I just got completely lost. Kayak udah nggak ada tapak jalan balik lagi tuh, udah nggak kelihatan. Kayak mungkin kayak aku mencoba untuk balik tapi mana bekasnya? Wrong turn gitu. Akhirnya ya udah I got completely lost. Terus aku panik. Aku sampai kayak teriak-teriak help. Yang bener demi Tuhan. Terus akhirnya anjir serem banget. Nonton film-film adventure gitu kan. Terus kayak kalau di film-film tersesat gitu katanya follow the river gitu kan. Follow the river. Terus aku ngedengar suara sungai, aliran sungai. Aku dengar suara sungai deh. Udah, aku ide-ide aja ke sungai itu. Yang ternyata itu tuh susah untuk mencapai sungai itu karena itu terjal ke bawah. Jadi aku kayak terjatuh, berjungkir berkali-kali sampai kotor-kotor itu. Wah, kayak gila. Terus banyak pacet. Pacet tuh sih? Lintah. Pacet tuh lintah. Iya. Aku lebih takut sama pacet daripada takut hilang di hutan sebenarnya. Ya itu salah prioritas sih, tapi ya ada terus. terus. Itu kayak udah nempel di kaki banyak. Tapi kayak aku udah bener. Itu ada footage-nya tapi nggak sempet lah ya, orang lagi panik kayak gitu ya. Kayaknya konten nih. Oke, terus aku sampai di akhirnya sampai di bawah tuh dia di airnya sungai itu. Airnya dingin banget karena itu di puncak gunung kan. Jadi kayak sepatuku basah gitu. Terus at some point ini aku nggak bohong ya, ada kupu-kupu kuning yang tiba-tiba tuh datang ke aku. Terus kupu-kupu kuning itu tuh terbang ngiterin tubuh aku kayak lama. Terus aku diem aja. Aku nggak tahu artinya apa, but at some point itu ngasih aku damai banget. Kayak dari situ aku bisa berpikir lurus jadinya. Kayak nggak yang panik kayak gue bakal hilang, bakal ada di berita-berita Nepal nih, pendaki Indonesia hilang gitu. Gitu. Lalu anyway, karena damai itu aku jadi berpikir lurus kan, berpikir tenang. Aku lanjutin tuh follow the river sampai aku ngedenger suara lonceng. Terus aku ikutin suara lonceng itu. Ternyata lonceng sapi. Jadi sapi itu kerbau diloncengin. Aku seneng dong kayak dia pasti ada yang punya nih. Aku cari-cari kan. Aku tungguin beberapa saat sampai aku teriak-teriak juga. Help. Hello aja sih. Kayak orang gak panik banget. Excuse me. Terus aku tungguin, tapi kok orangnya nggak datang. Akhirnya, ya udahlah, aku ide-ide lagi. Aku lanjutin perjalananku. Terus sampai akhirnya aku, itu kan di dalam hutan gitu ya. Jadi kayak tertutup gelap lah ya. Nah, aku menemukan satu titik yang dia itu terbuka. Kayak kelihatan itu kayak atas bukit, puncak bukit gitu loh.
Akhirnya aku ide-ide buat manjat sampai ke puncak bukit. Maksudnya kalau di puncak bukit kan kelihatan ya. Oh iya dari atas. Iya. Jadi aku manjat. Nah itu susah banget manjatnya. Karena itu kayak tanahnya tuh licin. Wah gila. Terus kayak 90 derajat ini. 90 derajat. Itu benar-benar susah banget. Kayak aku megang akar-akar pohon. Aku udah kotor luntur. Plus pacetnya udah kemana-mana. Kayak udah di tangan-tangan aku. Itu gak bisa dicopot tapi? Sakit atau gimana? Bisa tapi banyak banget. Kayak I don't have time for that. Kayak kan aku lagi struggle kan. Kayak dan itu harus pegangan 2 tangan gitu loh. Jadi kayak susah gitu. Anyway, aku sampai di puncak bukit itu. Wah itu kayak film-film sih. Kenapa? Aku kayak udah nyampe atas. Hidup gue kayak film-film. Jadi pas di puncak bukit itu yang tadinya gelap ketutup pohon, sampai ke puncak bukit bayangin. Kayak bukit Teletubbies. Tahu. Bukit kecil banyak gitu. Iya. Green grass, banyak bunga-bunga warna kuning. Plus ada sekitar 20-30 kerbau berlonceng. Pas lo di atas maksudnya? Di atas terus bukit-bukit gitu. Terus di ujung sana tuh ada rumah peternak gitu. Terus ada kebun-kebunnya kayak ini dia gitu kan. Iya. Terus ini kayak film-film banget. Terus akhirnya ya udah itu aku punya harapan dong kayak oke, aku selamat tuh. Akhirnya at that point aku udah bilang kayak aku selamat. Terus mendekati rumah aku sambil nyopotin tuh pacet-pacet. Banyak banget, ada yang di kepala demi Tuhan gak bohong. Terus di badan-badan banyak. Ya tapi tuh saking banyaknya jadi kayak yaudahlah yang penting aku nyampe ke rumah dulu. Nah pas sampai di rumah itu rumahnya sederhana banget. Dari gubuk tua gitu. Ada satu cewek lagi ngupas bawang. Bro ini film banget bro. Demi Allah kayak film banget. Lagi ngupas bawang. Aku nyampe. Dia kaget. Iyalah aku kayak kotor berdarah-darah. Karena pacet kalau dicabut kan darahnya susah buat ini kan. Tapi semua udah lo lepas pacetnya? Belum. Berarti mungkin kalau dia gak tahu konteksnya, oh ini orang emang doyan aja di isepin lintah kan. Soalnya kan dia gak tahu dari mana. Tiba-tiba lintah. Oh ini emang fashion dia gitu. Terus kaget dia? Kaget kayak bengong kayak apa nih? Terus dia gak bisa bahasa Inggris juga. Ya aku coba jelasin bahasa Inggris kayak. Tapi at some point dia ngerti lah. Aku kesulitan, aku mungkin tersesat dan berdarah-darah. Akhirnya dia masuk ke rumahnya dia dan dia keluar bawa buku tulis kayak gini, buku tulis. Terus aku bingung kan. Hah, maksudnya apa? Terus dia buka lembaran kertasnya, dia robekin kertasnya. Terus dia tempelin ke darah yang masih ngocor. Terus aku buka baju kan, banyak banget. Sampai lintah di semua. udel tuh ada banyak banget kayak banyak banget. Oke, terus dia itu udah gemuk-gemuk gitu lintahnya. Dia tutupin semua. Ya, dia bantuin copotin, dia bantuin tutupin. Lalu gak lama setelah 10 menitan lah ya. Datang keluarganya balik. Kayak keluarga tuh abis dari entah nyangkul di hutan atau gimana gitu ya. Balik ada mama, papa sama 2 anak laki-laki. Jadi mereka punya 3 anak. Yang cewek itu anak paling mudanya kalau salah. Kaget nggak tuh? Anak middle-nya dia bisa bahasa Inggris. Bagus. Namanya Amsal. Ih lo masih ingat lagi? Of course. Kita tukeran Facebook, dia punya Facebook. Dia ada di Facebook? Ya, aku tunjukin chatnya dia masih ada. Oke. Namanya Amsal. Amsal ini bahasa Inggris tapi sangat-sangat terbata-bata. So aku penasaran kan, how do you learn English? Gitu. Terus ini aku terharu banget karena dia ngambil buku tua, dictionary, bahasa Inggris. Itu yang udah kayak lapuk. What the hell? Dia belajar dari buku kamus itu. Dari kamus? Iya, aku kayak... Jadi ini terus diapalin sama dia tanpa struktur grammar gitu ya? Iya. Terus kayak akhirnya aku ditawarin untuk kayak nginep semalam aja di sini istirahat. Terus mereka baik banget, baju aku dicuciin, of course dikasih makan, sangat sederhana, nggak ada listrik. Mereka gila. Makannya itu dari hasil panennya mereka, karena mereka kan berkebun, mereka punya kambing juga. Terus kayak sampai aku nangis lagi kayak wah gila perjalanan gue kok kayak gini banget ya. Tapi seru banget tau. Seru banget. That's why I said it was the journey that changed my life. Gitu. Apa yang lo pelajarin dari situ? Selain dari pengalaman yang luar biasa itu kan luar aspek lah ya tentang ketakutan diri sendiri, tentang breaking the limit, tentang petualangan di luar sana. Tapi setelah pulang ke Indonesia, cerita itulah yang akhirnya dibaca oleh banyak orang dan saat itulah nama Backpacker Tampan mulai dikenal banyak orang. Gara-gara cerita ini. Iya. Anyway, aku terbitin buku 2016 dari Bukune. Hah? Yes. Kak Ri Zura itu that's my editor. Yang bener? Ya. Tunggu, gue jual Bukune kapan deh? Gue bikin Bukune. Ya, habis itu gue jual perusahaannya. Iya. Kayaknya pas gue cabut Vial ya? Diurusin Vial? Iya, Mas Vial bener. Oh iya diurusin Vial. 2016 itu terbit buku pertama. Itu karena cerita itu. Bentar, tunggu. Kayaknya gue cabut 2018. Enggak. Bener.
Oh iya benar-benar udah cabut gue 2008. Yes. Gitu. Serius? Iya. Dan cerita itu ada di buku itu? Ada 2016 sama 2020 juga terbitin buku kedua. Kalau nggak salah 2020 itu Gagas, bukan bukunya lagi. Oh Gagas, ya masih saudara sih Gagas sama bukunya sih. Gitu. Gokil bro, merinding gue. Selain dari pengalamannya, tapi impact dunia terhadapku itu merubah hidupku. Ada satu cerita soal orang ngikutin aliran sungai, tapi malah makin jauh pak. Karena dia kebalik, ngerti nggak? Oke. Jadi dia ngikutin arah sungainya tuh ada tersesat di mana gitu. Terus arah sungainya ke utara, padahal desanya di selatan. Okay. Jadi dia justru ngikutin arah sungai itu ke arah yang lebih jauh gitu. Untung lu semuanya pas gitu. Iya, that's why aku milih kan ke atas bukit. Karena dari atas bukit kan I feel like aku bisa melihat semuanya. Dan memang betul kelihatan semuanya. Sapi itu pun juga milik mereka. Sapi milik mereka. Dan akhirnya setelah aku dikasih makan, disuciin baju, aku diajak ke desa terdekat. Itu seru banget sama Amsal dan teman-temannya. Aku main basket sama Amsal dan teman-temannya. Kalau nggak salah ada deh videonya yang itu. Karena kan udah itu ya. Di saat udah bekas lintas segala macam, kayaknya gue main basket dulu deh gitu. Akhirnya main basket sama Amsal dan teman-temannya. Anjir lucu banget. Ada sapi juga di situ. Ada. Ada yang nempel di dinding nggak? Spiderman. Oke, terus main basket, baru pulang ke India. Baru balik ke India. Enggak, besoknya turun gunung dulu, terus ke kota yang terdekat dari gunung itu buat nelpon keluarga karena waktu itu lagi lebaran. Iya. Jadi aku gagal lebaran, harusnya aku lebaran di India. Tapi karena tersesat, jadi aku lebarannya di Nepal. Jadi nggak bisa sholat. Ini tuh yang rangkaian tersesat dari turun itu berapa lama itu? 5 hari total ya, naik turun. Lu 5 hari hilang? Oh enggak, sorry. Enggak hilangnya? Hilangnya seharian. Seharian? Untungnya nggak sampai kayak malam terus kayak di film-film beneran harus bakar tupai atau gimana, enggak. Itu gila sih kalau sampai lo belum ketemu malam tapi? Belum, itu kayak udah hampir malam aja sih. Kalau begitu malam udah stres banget lo pasti? Of course. Gila tuh kan gelap di mana-mana. Apalagi kan nggak bawa tenda, nggak bawa kemah. Karena aku tahu targetku adalah nginep di desa. Di setiap titik istirahat. Ini pertanyaan teknis lagi nih. Emang di Google Map nggak ada? Lo nggak bisa ngelihat Google Map gitu? Mau tahu nggak dulu HP aku apa? Apa? HP yang cuma bisa buat nelpon dan juga SMS. Kayak Asia Hidayah. Lo bawa isi Hidayah ke Nepal. Dan akhirnya nggak aku pakai. Buat apa? Tunggu. Bentar. Tapi kalau pakai handphone biasa, ya bisa mungkin ya. Sinyal Google Map ada. Temanku sih ada ya naik Annapurna Circuit masih bisa update di desa-desanya. Oh, gitu. Berarti artinya kalau saja lo waktu itu bawa Google Map, HP yang bisa Google Map masih bisa. Tapi aku nggak punya. Karena keterbatasan uang juga berarti. Ya, dulu terbatas. Gila juga ya lu ya. Karena gua aja di Bangkok mesen minum pakai Google Translate. Jadi ini pelayannya, pencet, nih, nanti dia datang ngambilin mie gitu atau mie, apa air putih gitu, mesen minum kan. Berarti itu pun juga nggak ada ya. Nah, pecahnya banget baru setelah buku ini terbitin tuh, baru orang baru kenal. Di tahun itu dulu di ASFM sih besarnya. Orang nanya-nanya itu ya? Cerita ya kan, bisa nulis banyak cerita di situ. Lo belajar nulis tapi? Secara teknis enggak, kayak as in mengalir saja ya. Terus lo bikin video. Terus gue sempat lihat beberapa video di YouTube lo. Menurut gue salah satu yang menarik dari video-video lo dibanding yang lain adalah editannya sih. Editannya itu bagus banget. Karena lo suka kasih teks kan di bawah. Ada yang apa muka lo cut out. Oke. Itu zaman dulu kan. Karena gue ngeliat akhir-akhir ini 2019-an. Video lo sekarang udah gak pernah lagi. Iya karena ngedit lama. Iya, editornya udah aku serahin ke editor. Dulu aku belum punya editor, so I edited myself. Along the way, dari waktu ke waktu, alhamdulillah sosmedku semakin berkembang, semakin dapat banyak tawaran job. Jadi aku nggak punya waktu lagi buat ngedit. Karena aku ngedit satu video, itu bisa 1 minggu. Benar-benar dari hati banget ngeditnya. Tapi kan masih bisa kalau editor lo mau pakai yang muka-muka cut out apa segala. Karena ada taste joke yang menurut aku yang jadi aneh cuma nantinya, aku doang yang paham ya. Kalau ditaruh orang lain tuh aku pernah dia mencoba 1-2 kali buat naruh jokes gitu tapi kayak kok kayak nggak masuk ya. Lucu. Jadi daripada dipaksain untuk kayak translate kan dulu kan ngasal tuh ya kayak yang lucu-lucu gitu. Iya. Takutnya malah maksain. Nah kemarin gue syuting bareng Pras Teguh. Terus kan Pras editan podcastnya lucu-lucu tuh.
Terus gue bilang ke dia, gue sih jarang editan kayak gitu, apalagi di podcast kan. Yeah. Terus si Pras bilang cobain aja bang, cobain. Terus si Fadil bikin di kapal, lu ngapain sih lu aneh aja lu. Di pantai, bikin di pantai. Terus gue dibikin kecil apa segitu. Trending. Oh ya? Podcastnya trending. Nomor 10 8 deh. Ya 8 segituan kan. Kan lo tadi cerita soal gunung nih. Kita ubah di gunung. Boleh. Di Himalaya ya. Himalaya. Keren banget nih bro. Himalaya. Nih gue jadi kecil nih. Jadi kita balik lagi. Lu sih ngerepotin diri sendiri dia loh. Si Pras cuman bilang meledak. Dia ide-ide dibikin di pantai. Gua ada di kapal. Ada aja lu. Jadi kita ke gunung tadi. Oke, terus wah berarti lu gila ya karir lo memang dari bawah banget ya bro. Dari minus. Kalau orang bilang aku dari nol, salah, aku dari minus. Berarti lo kesel dong ya kalau ada yang bilang, lu mah keluarga lo support, dukung, lo ada modal, itu lo sebel juga kali ya? Dikit. Oh dikit. Karena orang yang ngikutin karena pasti tahu. Kebanyakan tuh dari awal. Untungnya aku gitu. Jadi kayak namaku tuh sudah dikenal dari lama kan katanya. Jadi kayak orang-orang tuh banyak banget yang udah nge-follow dari lama sebenarnya. Pun sekarang walaupun aku sudah berubah, sudah pensiun menjadi koper tampan, bukan backpacker tampan lagi. Sudah luxury dulu tampan. Kan namanya backpacker tampan. Lu udah gak mau backpacking lagi tuh? Setahun sekali masih. Oke. Tahun ini udah kok ke Filipina kemarin. Jadi targetku setahun sekali merasakan backpacker lagi. Tapi feel-nya beda gak sih? Kayak lu tahu lu udah duitnya gitu. Beda, tapi aku tetap sangat terharu untuk merasakan itu lagi. Waktu di Filipina tuh aku nangis. Aku suka nangis ya orangnya. Karena aku ngerasain hal yang udah lama hilang dariku. Gitu. Sekarang kan aku punya pilihan ya. Kalau dulu kan saat backpackeran, kenapa aku backpackeran? Karena itu satu-satunya pilihan yang aku punya. You have no choice ya. Yeah, I have no choice. Now I have choice. Mau traveling di comfort zone atau outside comfort zone. Of course aku mau yang comfort zone dong. Enak kan tidur di kasur yang nyaman. Bukan di musola, nggak perlu numpang-numpang truk lagi. Setelah aku merasakan di comfort zone, aku sadar kalau ada yang hilang dari diriku. Gitu. Anjir seru banget. Jadi gokil. Targetku setahun sekali itu I have to push myself untuk at least backpackeran. Mungkin gak yang terlalu ekstrim banget ya, gak yang tidur-tidur di pinggir jalan, enggak. But at least stay-nya di hostel, yang dormitory room. Gokil. Gitu. Naik angkot-angkot itu I have to do that. Dan di Filipina itu kemarin aku lakuin lagi. Itu sukses mengembalikan rasa yang sudah hilang dariku lagi. Gue akan menulis pertemuan kita di jurnal gue hari ini karena itu yang gue rasain juga sekarang. Karena gue kan biasanya kalau sehari kan ada satu hal yang gue catat lah apa yang gue iniin ya, apa yang gue rasain hari itu ya. Tapi omongan lo barusan tuh itu membuat gue jadi teringat. Gue kan lagi nulis buku lagi. Dulu kan gue nulis buku dari tahun 2005 lah ya. Buku pertama gue bahkan nulis blog dari SMA kelas 1, kelas 2 gitu. Semenjak jadi stand up komedian, bikin begini gitu ya, gue udah gak pernah nulis lagi. Karena secara ROI, waktu gue tuh lebih gue spend mendingan bikin konten, stand up, yang nonton bisa lebih banyak, bisa jualan digital download gitu. Buku udah dibajakin pak di mana-mana pak, sedih banget di marketplace dibajak di mana-mana. Kemarin karena gue lagi ada passion project, gue nulis lagi. Anjir bener lagi, gue menemukan diri gue yang hilang pak. Iya, kayak dulu kan gue kayak gini tahu selama bertahun-tahun. Dan gue nggak punya pilihan buat syuting kan dulu kan. Emang dia cuman kertas gitu doang gitu. Iya. Itu yang menurutku lebih penting sih, passion itu. Iya benar-benar. Ya udah nih gue berhentiin aja podcast ini. Balik nulis lagi. Oke, terakhir lo katanya sempat kerja bareng orang juga sama Losel Blank. Losel Blank ya. Gimana kenalnya? Dia kan di Bali kalau nggak salah ya, di Canggu ya? Di Canggu. Bikin rumah kan dia kan? Dia bikin segalanya. Mau bikin kerajaan kayak di Bali. Kok bisa kenal? Mau menguasai Bali. Gue suka nontonin. Jadi ceritanya aku drop out kuliah tuh tahun 2017. Mendeokan diri lah. Karena I wasted my time gitu. Terus aku pindah ke Bali akhirnya merantau. Terus dapat kerjaan pertama kali belum di Losel Blank nih. Video editing di sebuah perusahaan wedding Australia. Jadi aku ngedit video wedding. Dan aku suka banget. Ya, based di Bali. Aku suka banget karena itu naruh feel dan naruh emotion kan. Kalau wedding kan main emotion dan aku suka banget. Dan cocok sekali. Nangis nggak pas ngedit? Nangis kalau pokoknya standarnya tuh kalau aku nggak nangis berarti editanku belum bagus. Anjir. Secara aku nonton gitu. Oke, terus. Terus
setahun kerja di wedding, si Lost Leblanc ini buka lowongan untuk sebenarnya freelancer sih, ngebantuin dia freelance aja. Ya aku daftar dong, freelancer kan aku masih bisa nih. Iya. Aku daftar day one, ngedit video dia, terus at the end of the day malam-malam dia ngajak aku dinner sambil ngobrol tentang diriku lah ya, dia mau tahu gitu. Langsung dia nawarin full time, kamu mau nggak full time aja sama aku? Oh, terus akhirnya lo lepas dari doi? Iya, setelah sekarang setahun, ya? sekarang udah nggak. Setelah setahun aku ya sosmedku growing lah. Oke. Dia kaget nggak ngelihat, TikTok lo 1 juta, 2 juta sekarang kan? Enggak ya? Mungkin ya kaget. Iya. Karena kan dia juga sedikit a little bit competition between us gitu. Masa? Just a little bit, I feel like. Oke. Which is fine. Nah, terus ini kadang gue kemarin ngelihat juga ada yang komen, Bang lu kerjanya apa sih traveling Ya mulu? itulah, orang-orang masih pada awam ternyata. Nah sebenarnya pekerjaan lo ini ya sekarang ya? Iya, full time travel content creator. Full time travel content creator. Revenue streamnya boleh tahu nggak apa aja tuh? Mostly yang nomor 1 itu kan kebanyakan dari endorsement lah ya. Kebanyakan sih masih Instagram dan TikTok. Justru YouTube tuh masih nomor 3. Oke. Selain dari itu, selain dari mempromosikan brand, aku juga produce content for brand. Karena videoku kan lumayan bagus lah ya, kayak misalnya sinematik gitu. Jadi bukan hanya aku yang mempromosikan, tapi aku bikin konten untuk brand ini beli untuk iklan mereka. Oke. Nah, itu banyak juga yang pakai aku dan timku. Iya. Karena aku jago, mungkin ya editannya bagus gitu, kayak storytellingnya oke gitu. Jadi nyampe pesannya. Nah, itu baik dipakai juga. Buku nggak seberapa. Iya. At least just a little bit. Iya. Sama aku punya clothing line juga sekarang. Apa aku namanya? mencoba buat bikin side business yang pengennya support, ada satu yang bisa melebihi si travel content creator ini pengennya. Cuma sampai sekarang sih belum ya, masih berkembang. Apa nama itu? Clothing line-nya namanya Semesta by Tampan. Semesta by Tampan. Oke. Jadi baju-baju resort wear dan ethnic wear gitu. Oke. Kayak baju-baju Bali banget lah. Oke, itu bisa pesen di marketplace. Di Shopee ada, di TikTok Shop ada, mostly Shopee sih. Oke. Online. Berarti next buat lo adalah ini project-project tadi. Nextnya baju, itu YouTube. Ya itu masih akan dikembangkan terus. Tapi next projectnya aku akan launching brand perfume di bulan depan sebenarnya. Oh serius? Ya. Apa namanya? Chronology. Sebenarnya nggak boleh. Tapi nggak apa sih? Chronology. Nggak apa-apa. Why not? Oke. Sebenarnya aku nggak mau ngaku sebagai ownernya. Aku kayak pengen behind the scenes sebenarnya. Tapi Oh ini artinya bukan collab ya? Lu bikin sendiri ya? Iya, bikin sendiri. Malah kan aku racik sendiri. Karena aku ikut perfume class and everything. Gitu. Wow. Oke. Terakhir banget nih, negara yang pengen banget lo datengin tapi belum pernah kesampaian. Iceland dan itu belum pernah. Peru. Tapi anyway, gue ngobrol sama lo seru banget dan gue jadi pengen traveling tahu. Backpacker. Gara-gara lu. Coba solo backpacking sendiri aja. Solo backpack enggak sih, terlalu males. Kecanggu aja. Si Tio langsung keleng-keleng, nggak mungkin lah. Nggak mungkin gue solo backpacking lah. Kamu bisa jadi buku abis itu. Bisa jadi buku. Banyak hal lain bisa jadi buku. Nggak, cuman gue pengennya jadi pengen travel aja gara-gara cerita tadi. Oke. Apalagi gue ada anak istri kan. Yeah. Anak istri gue tuh suka banget travel, apalagi anak gue. Iya. Yeah. Gue kasih ke lu aja anak gue. Sebenernya aku didik backpackeran mau. Boleh emang. Enggak, soalnya gue paling males nemeninnya. Gue ya cuma namanya juga keluarga ya. Jadi kita nanti mau travel tahun depan mau ke Jepang. Wih. Ke Tokyo. Seru. Ada saran nggak di Tokyo buat anak-anak? Apa? Aku belum explore Tokyo banget waktu itu karena kerjaan, jadi belum explore banget ya. Jadi nggak bisa kasih rekomendasi yang. Tapi bagus. Safe lah ya buat anak-anak ya. Ya sangat safe. Sangat asik ya. Bersih, transportasi aman semua. Oke. Family friendly banget lah. Oke. Justru nggak backpacker friendly ya karena mahal ya. Iya. Siap, thank you. Terima kasih udah mampir ke YouTube kita. Kalau misalnya ada yang mau follow lo di sosial media, di mana? Di @backpackertampan semua YouTube, TikTok, satu lagi apa? Instagram, Backpacker Tampan. Instagram, kita tungguin juga parfum lainnya. Sama kalau sekarang yang udah ada itu clothingnya ya. Clothingku ada juga. Clothingnya bisa dibeli juga. Thank you semuanya ya.